Ya, sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Dr. Hendrik Suhendri dalam rangka kegiatan program pengabdian pada masyarakat dengan tema strategi pengembangan UMKM di kawasan Sudimoro yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023. Mungkin saya awali dengan istilah omset. Ya, istilah omset ini adalah sejumlah nilai total dari penjumlahan produk dalam periode tertentu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menyamakan omset dengan istilah pendapatan kotor. Ya. Karena omset itu sebetulnya belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan sebagai biaya modal, seperti biaya produksi, gaji pegawai, dan tentunya biaya operasional lainnya. Di dalam hal ini, kesempatan ini, kebetulan saya ditunjuk untuk menjelaskan tentang topik perpajakan untuk UMKM tahun 2023. Boleh ketahui, besaran pajak UMKM tahun 2023 itu ada fasilitas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Sama seperti pajak perseorangan, pajak UMKM memiliki batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, di mana UMKM yang beromset di atas 500 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 0,5%. Dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau dikenal dengan Undang-Undang HPP. Di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang HPP tersebut dinyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun maka tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Artinya, jika omset usaha Bapak Ibu kurang dari 500 juta dalam setahun, maka akan bebas pajak penghasilan atau PPh final ini. Dan yang kedua, bisa dimaknai juga, akan tetapi jika omset UMKM tersebut adalah di atas 500 juta dalam setahun, maka tentu Bapak Ibu wajib membayar pajak dengan tarif 0,5%. Sementara kita melihat PP ya atau pemerintah nomor 23 tahun 2012 ini adalah peraturan lama. Di situ diatur UMKM dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun akan dipungut pajak final UMKM sebesar 0,5%. Bagaimana cara menghitungnya kalau mengikuti aturan PP 23 tahun 2015? Contohnya di sini Santoso merupakan pengusaha UMKM penjual busana lelaki dan memiliki omset 2,4 miliar dalam setahun atau tentu setara dengan 200 juta per bulan. Maka perhitungannya adalah omset per bulan Santoso dikalikan dengan 5%, 0,5%. PPh final UMKM per bulan sama dengan 200 juta kali 0,5%, tentu hasilnya adalah 1 juta. Maka PPh final UMKM dalam setahun itu sama dengan 1 juta rupiah dikalikan 12 bulan. Jadi ini yang akan dibayar oleh Bapak Ibu adalah 12 juta. PPh final UMKM dalam setahun.
Mari kita lihat untuk yang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau peraturan terbaru. Cara menghitungnya di sini Santoso merupakan seorang pengusaha UMKM menjual aksesoris elektronik dengan omset 2,4 miliar setahunnya. Perhitungan omset dalam 1 tahun, Raffi akan dikurangi ya, PTKP dan hasilnya merupakan penghasilan kena pajak atau PKP dan dikalikan tarif 0,5%. Jadi di sini PKP atau penghasilan pajak adalah 2,4 miliar dikurangi PTKP-nya 500 juta sama dengan PKP 1.400.000.000 juta. Maka PPh finalnya sama dengan 1 miliar 400 juta dikalikan 0,5% sama dengan 9.500.000. Perlu diketahui, di dalam undang-undang harmonisasi peraturan terbaru ini hanya UMKM yang memiliki omset di atas 500 juta yang akan dikenakan pajak. Sedangkan UMKM yang memiliki omset di bawah 500 juta dalam 1 tahun tidak akan dikenakan pajak. Ya, tentu Bapak Ibu bisa membandingkan bagaimana perbedaan PPh final yang akan diterima jika menggunakan PP 23 tahun 2012 dibandingkan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terbaru ini. Terus bagaimana cara bayar pajaknya? Kalau secara offline, cara pajak UMKM itu adalah yang pertama, Bapak Ibu membuat kode billing yang bisa didapatkan di kantor pelayanan pajak. Nah, kantor KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, KP2HP. Juga bisa membuat kode billing melalui petugas teller atau customer service bank resepsi dan atau kantor pos polisi, dan juga bisa menghubungi langsung ke kring pajak 1.500-200. Data yang dibutuhkan di sini adalah untuk bisa mendapatkan kode billing adalah nomor pokok wajib pajak, penyetor pajak, kode jenis pajak, kode jenis setoran, masa pajak, dan juga tahun pajak, serta jumlah pajak yang akan dibayar. Langkah berikutnya yang kedua, Bapak Ibu membayar pajak UMKM sesuai dengan nominal yang tertera melalui kantor pos dan juga bank persepsi yang ditunjuk. Yang ketiga, menyimpan struk pembayaran pajak UMKM. Hal ini harus Bapak Ibu lakukan. Menyimpan struk ini tujuannya agar sewaktu-waktu jika diperlukan bisa ditunjukkan struk pembayaran pajak UMKM-nya. Ini adalah cara berpajak secara offline. Bagaimana cara berpajak secara online untuk UMKM? Yang pertama, membuat kode billing online melalui situs DJP online yang ada di internet, penyedia jasa aplikasi perpajakan atau internet banking dan mesin ATM. Yang kedua, membayar pajak UMKM sesuai dengan nominal ditagih. Tentu cara bayar pajak online ini bisa dilakukan melalui internet banking maupun mobile banking. Jangan lupa yang ketiga, menyimpan bukti pembayaran. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM, pengajian dalam rangka kegiatan pengajian masyarakat dengan tema strategi pengembangan UMKM. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.